ini hari Jumat, mudah-mudahan jadi hari yang barokah buat kita semua. Dan pada hari Jumat hari ini, ya, Juli 2026 tanggal 3 ya, maaf. Tanggal 3 Juli 2026 telah selesai rangkaian sidang pra-peradilan dari mulai pembacaan permohonan, kemudian ada jawaban dari termohon, kemudian ada juga replik atau tanggapan kami terhadap itu Polda Metro Jaya, kemudian juga ada duplik dari termohon, ya, dan kemudian diikuti selanjutnya dengan pemeriksaan saksi. Kami mengajukan 3 saksi, 1 ahli, kemudian sekian daftar alat bukti, kemudian termohon dari Polda Metro Jaya juga mengajukan 1 ahli, sekian daftar alat bukti. Nah, hari ini agendanya adalah penyampaian. Kesimpulan itu adalah rangkuman dari semua rangkaian proses persidangan pra-peradilan, dari mulai pembuktian dari sisi kami, baik saksi, baik ahli maupun juga bukti surat, kemudian juga dilakukan konfrontasi dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh termohon dari pihak Polda Metro Jaya. Nah, karena persidangan ini terbuka untuk umum dan bisa live streaming juga, ya, kecuali kemarin untuk pemeriksaan saksi. Nah, dari pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh kami ada 3 saksi, tapi ada satu saksi kunci, ya, itu seseorang yang bekerja bersama Mas Roy di rumah, dan 3 video yang kami putar dalam persidangan itu. Nah, ada pertanyaan, katanya kok nggak ada peristiwa seperti G30 SPKI. Perlu saya klarifikasi bahwa potongan video yang beredar di media sosial, termasuk juga media-media mainstream, itu hanya cuplikan saja. Karena arahan dari hakim pra-peradilan adalah terkait dengan video-video krusial di menit-menit dan detik-detik yang krusial, terutama ketika penyidik masuk di dalam kamar, itu tidak boleh disebarluaskan. Takutnya ada fitnah. Dan itu ada larangan dari hakim pra-peradilan. Sehingga publik memang tidak bisa melihat peristiwa yang dikatakan seperti gambaran pada malam 30 September 1965. Ya, ada fakta yang terjadi dalam persidangan, video itu ada, tetapi arahan dari hakim tunggal pra-peradilan adalah tidak boleh disebarluaskan. Bahkan hakim juga mengingatkan kepada media-media mainstream terhadap video detik-detik yang kata Mas Roy menggambarkan peristiwa seperti malam G30 SPKI itu memang akhirnya kan tidak terpublikasi, ya. Sehingga publik memang tidak bisa melihat detik-detik itu, atau karena memang sudah dilarang oleh hakim. Kenapa hakim melarang itu? Supaya demi menjaga privacy, kemudian juga supaya tidak terjadi kegaduhan, ya, dan tidak boleh lagi ada fitnah-fitnah. Tetapi fakta itu ada, dan fakta itu kemudian akan menjadi salah satu pertimbangan dari hakim pra-peradilan. Itu hal yang pertama. Supaya clear ini, Mas Roy, ya. Hal yang kedua adalah terkait dengan pendapat ahli. Ini adik suka ikut-ikutan ayah. Aduh, hidungku berair. Aduh, bersin-bersin. Ini sih gejala pilek alergi. Penangkapan, penahanan, penggeledahan yang dilakukan pada tanggal 19 Juni 2026 pada pagi hari sekira jam 7 di rumah Mas Roy itu tidak sesuai, ya. Dan kemudian kami kaget juga bahwa ahli yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya justru mengkonfirmasi bahwa surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan, ya, yang mencantumkan pasal-pasal berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 atau kita sebut dengan KUHP baru, sementara pendapat hukumnya beliau adalah tetap menggunakan KUHP lama, tetapi rujukan hukumnya di dalam surat perintah penangkapan menggunakan KUHP baru, sehingga pendapatnya clear dan clean bahwa itu cacat formil. Dan kalau itu cacat formil, maka tentu secara hukum acara pidana berdasarkan pra-peradilan pasal 158 KUHP yang baru maupun juga pasal 77 KUHP yang lama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, terhadap perintah penangkapan, perintah penahanan yang menggunakan surat yang cacat formil, maka kewenangan lembaga pra-peradilan adalah menyatakan batal demi hukum atau tidak sah. Dan mudah-mudahan kami yakin dan percaya bahwa berdasarkan fakta persidangan, baik keterangan saksi, kemudian keterangan ahli dari kedua belah pihak,
ya, dan kami menghargai ahli yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya. Ternyata masih ada ahli yang objektif. Meskipun setelah itu dia keluar, dia mengkoreksi lagi gitu loh. Tapi pernyataan dia kan sudah dicatat oleh Panitra dan itu sudah menjadi fakta persidangan. Entah mungkin karena baru merasa sadar bahwa oh ya saya ini kan dihadirkan oleh Polda Metro Jaya ya. Kok kenapa saya membenarkan mereka ya? Aduh ya. Jadi memang terlihat ada pesanan gitu ya. Tapi seorang ahli yang sudah dihadirkan dalam persidangan dan sudah memberikan keterangan itu di bawah sumpah, itu adalah fakta persidangan. Dan terakhir, Mas Roy, ada pertanyaan kemarin, kenapa kami mengambil langkah pra peradilan ini? Langkah pra peradilan ini adalah untuk mengkoreksi sekaligus memvalidasi ya penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan satu lagi kami kemarin hari Kamis ya Mas Roy ya, ini saya umumkan saja karena nanti dijelaskan lebih detail oleh Mas Roy karena sudah disepakati juga untuk diumumkan ke publik bahwa kemarin kami juga kan permohonan pra peradilan yang baru ya, jadi kami sudah mengajukan yang baru untuk menguji sah tidaknya penetapan tersangka pasal 32 Undang-Undang ITE, dan permohonan tersebut sudah diregistrasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan jadwal persidangannya juga sudah keluar pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2022. Ya, kami kenapa mau mengajukan uji terhadap pasal 32? Karena kami berangkat daripada uraian peristiwa pidana yang ada dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak sesuai dengan yang selama ini diglorifikasikan oleh pendukung Pak Jokowi ya, termasuk juga tim kuasa hukumnya Pak Jokowi. Jadi kami ingin melihat apa sih mereka, dan meskipun kami belum menerima surat dakwaan untuk Mas Roy, tapi berkaca dari surat dakwaan Bu Tifa yang kemarin sudah dibacakan dan terbuka kepada umum, kami menilai bahwa penggunaan pasal 32 Undang-Undang ITE dalam perkara pidana ini karena ancaman pidananya 8 tahun ya, ternyata itu jauh sekali dari faktanya. Mungkin nanti Mas Roy akan lebih detail lagi, saya mengantarkan saja. Silakan Mas Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Roy silakan. Bu Soraya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada Jumat yang berbahagia ini. Semoga permohonan kita diterima dan dikabulkan Amin ya Allah, oleh majelis hakim. Dengan catatan saya melihat bahwa majelis hakimnya begitu bijaksana dalam proses persidangan. Jadi saya mengapresiasi beliau bahwa mudah-mudahan next ke depan yang mau kita ajukan kembali ini juga akan menemui hakim yang sangat bijaksana. Ya gitu Pak ya. Dan untuk selanjutnya, mari kita tegakkan kebenaran, keadilan di bumi Indonesia ini, sehingga tidak akan lagi terjadi tuh ya kerugian-kerugian atau hak-hak asasi dari warga negara yang dilanggar. Cukup sekian Pak. Oke, mantap. Ya Allah ya, si Jela. ya terakhir ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi Coba dong, minta dong ayo buat ini dong. Sama-sama terima kasih sekali lagi atas Buat ngejeng doang. kebersamaan yang sudah ada dan sampai dengan hari terakhir ya persidangan pra-peradilan yang pertama. Saya berani katakan dengan tegas sekarang, pra-peradilan yang pertama pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 ini, sebelum nanti putusan pada tanggal 7 hari Selasa yang akan datang. Nah, saya ingin menyampaikan juga ada beberapa pertanyaan teman. Mas itu tadi ngapain kok sebelum selesai kok beberapa kuasa hukum maju ke depan bisik-bisik dan hakim mengatakan oh ini kan sudah selesai. Jangan dianggap apa-apa, itu adalah permohonan dari tim kuasa hukum kami untuk melihat kembali ya berkas-berkas yang mungkin kemarin agak sempat belum dicatat detail, makanya hakim tunggal tadi mengatakan jangan difoto ya gitu karena itu mengenai ya karena itu akan berguna bagi kita semuanya ya kalau ada berkas yang diajukan supaya tidak ada lagi nanti misalnya ada pengajuan berkas lagi tapi ternyata berkasnya beda atau timbul misalnya nanti surat apa namanya penahanan dan termasuk surat penangguhan itu berubah. Siapa tahu berubah yang kemarin pakai kuap baru ternyata diubah menjadi kuap lama supaya dicocok-cocokkan. Nah ini kan nggak boleh terjadi meskipun kita nggak boleh sebut ya. Tapi yang jelas adalah hari ini kita sudah sampai di ujung dan ini hari Jumat berkah dan tadi sudah dikatakan oleh Pak Abdul Ghafur Sangaji ya kita sudah mendaftarkan kembali pra peradilan yang kedua yang nanti akan pertanyakan ya tentang bagaimana penetapan tersangka yang menggunakan
Karena kita tahu semua undang-undang informasi dan transaksi elektronik itu dibuat atas kebutuhan mendesak negara Republik Indonesia untuk persoalan ekonomi e-commerce waktu itu. Jadi singkatnya waktu itu kita tuh hampir di-ban oleh semua negara ya. Karena apa? Karena kita belum punya undang-undang tentang transaksi elektronik. Maka undang-undang itu digagas oleh 2 kampus, yaitu kampus UI di Jakarta dan kampus ITB Unpad, kampus Unpad di Bandung ya. Jadi ada Cyber Law dan juga ada IETE, Informasi Elektronik. Ikutan ya. Kebetulan saya ada di dalam pertemuan itu bersama Prof Henry Subianto ya, selaku staf ahli dari Kominfo waktu itu. Kominfonya masih bernama Komunikasi dan Informasi, masih dengan Pak Samsul Arif. Itu tahun 2003. Jadi kita tahu persis ternyata undang-undang salah gunakan. 22 dan 35 itu cacat betul kalau itu digunakan untuk kepentingan saya dan juga Dr. Tika. Ada rekayasa elektronik.